Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Silahkan kalian simak pemaparan materi berikut ini. Pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Ciri-ciri dari teks prosedur yang pertama yaitu adalah jelas. Jelas di sini maksudnya adalah judul dari teks tersebut harus tertulis dengan jelas. Kemudian ciri yang kedua yaitu urut. Maksudnya adalah langkah-langkah kerja yang dipaparkan di dalam teks prosedur itu harus disusun secara berurutan. Jadi tidak boleh asal-asalan atau acak-acakan. Ciri yang ketiga yaitu informatif. Maksudnya adalah teks yang ada di dalam prosedur itu harus bersifat memberikan informasi kepada orang lain. Kemudian ciri selanjutnya yaitu terperinci, artinya adalah teks prosedur itu dipaparkan secara detail supaya bisa atau mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu objektif. Artinya adalah teks prosedur itu isinya sesuai dengan objek yang sedang dibahas. Ciri yang keenam yaitu universal. Jadi teks prosedur itu informasi yang disampaikan itu bersifat umum atau menyeluruh. Kemudian ciri yang terakhir yaitu aktual, akurat, dan logis. Aktual berarti terkini. Akurat berarti tepat. Logis berarti masuk akal. Struktur teks prosedur di sini ada 3. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, yang ketiga penutup. Tujuan di sini berisi tentang pendahuluan yang memaparkan tujuan serta penjelasan singkat yang mengantarkan kepada pembaca menuju ke langkah-langkah kerja yang hendak ditempuh. Biasanya bagian ini menunjukkan hal yang akan dipaparkan dalam teks. Struktur yang kedua yaitu langkah-langkah. Pada bagian ini terdapat langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam melakukan sesuatu sesuai dengan judul dari teks prosedur tersebut. Bagian yang ketiga yaitu penutup, atau ada yang mengatakan juga sebagai penegasan ulang, atau disebut juga penegasan kembali. Bagian ini merupakan bagian akhir dari teks prosedur. Pada bagian ini juga menjelaskan simpulan dari prosedur tentang sesuatu kegiatan atau sesuatu hal. Kita lihat di contoh teks prosedur. Di sini berjudul Kiat Tetap Semangat pada Hari Senin. Kalau kita analisis berdasarkan struktur teks prosedur, di sini
mencakup ada 3 hal. Yang pertama yaitu tujuan, yang berisi tentang pendahuluan. Di sini bisa kita temukan pada paragraf pertama. Setiap orang tentu ingin pulang kantor tepat waktu. Sayangnya, ada saja hal yang membuat keinginan tersebut sulit terwujud. Mulai dari mengantuk hingga tidak fokus mengerjakan satu hal. Padahal jika kita bekerja dengan tepat, pulang telat tak akan terjadi loh. Nah, ini adalah bagian tujuan. Kemudian, struktur selanjutnya yaitu langkah-langkah. Nah, di sini bisa kita lihat pada kalimat berikut 3 cara supaya dapat pulang tepat waktu. Pertama, yaitu skala prioritas. Kedua, sedikit berpikir. Ketiga, istirahat. Nah, 3 hal ini merupakan langkah-langkah. Nah, yang terakhir, yaitu bagian penutup. Bisa kita lihat di paragraf terakhir. Di situ dicontohkan pada kalimat, nah, dengan begitu pekerjaan cepat selesai. Kita bisa pulang tepat waktu dan bisa melakukan berbagai hal lain di luar pekerjaan. Sekarang kita masuk kepada kaidah kebahasaan. Di sini ada 5 kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Kalimat imperatif itu disebut juga kalimat perintah, yaitu kalimat yang berfungsi untuk memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian kalimat deklaratif itu disebut juga kalimat pernyataan, yaitu kalimat yang berfungsi menyatakan informasi atau berita. Kemudian kalimat interrogatif itu disebut juga dengan kalimat pertanyaan, yaitu kalimat yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan urutan atau langkah. Jadi teks prosedur itu menggunakan urutan langkah satu per satu. Langkah-langkah tersebut harus dibuat berurutan. Tidak boleh dibalik atau salah satunya dihilangkan. Hilangnya salah satu langkah akan membuat tahapan alur kerja dalam teks prosedur menjadi tidak utuh. Kaidah yang selanjutnya yaitu menggunakan nomina dan partisipan. Nomina di sini berarti kata yang mengacu pada kata benda atau hal-hal yang konseptual. Misalnya kursi, bangunan, keputusan, dan lain sebagainya. Kemudian partisipan dalam teks prosedur ini biasanya manusia secara umum, seperti pengendara, Anda, kita, atau hal lain yang disesuaikan dengan konteks kalimat. Kaidah yang keempat yaitu menggunakan verba atau kata kerja, yaitu kata yang menunjukkan suatu peristiwa, keadaan, atau kegiatan. Nah, ini contohnya banyak sekali. Misalnya menulis, melihat, menyaksikan, membaca, bekerja, dan lain sebagainya. Kemudian kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan konjungsi atau kata sambung. Contohnya pertama, kedua, ketiga, selanjutnya, sesudah itu, kemudian.
lalu, dan sebagainya. Di sini bisa kita lihat pada contoh. Ini ada contoh teks prosedur cara mematikan komputer. Nah, di sini kalau kita analisis berdasarkan kaidah teks prosedur, berarti di sini kita bisa melihat kalimat imperatif atau kalimat perintahnya. Di sini bisa kita temukan pada kata, misalkan di sini ikuti langkah-langkah yang benar di bawah ini. Ini termasuk kalimat imperatif atau perintah. Kemudian menggunakan urutan langkah. Kaidah yang kedua yaitu menggunakan urutan atau langkah. Di sini kita bisa lihat di sini dari nomor 1 sampai dengan nomor 8 ini adalah urutan atau langkah-langkah. Dan urutan ini harus dibuat berurutan. Tidak boleh acak-acakan atau dibolak-balik. Atau mungkin salah satunya dihilangkan. Itu tidak boleh. Kemudian kaidah yang ketiga menggunakan nomina dan partisipan. Nomina di sini adalah mengacu pada kata benda. Berarti pada teks prosedur ini nominanya adalah komputer. Sedangkan partisipannya adalah manusia yang mengoperasikan komputer itu sendiri. Kemudian kaidah yang keempat menggunakan verba atau kata kerja. Di sini bisa kita lihat pada kata diamkan atau pada kata cabut, memadamkan, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali di sini kata kerjanya. Kemudian yang kelima, kaidahnya yaitu menggunakan konjungsi, yaitu kata penghubung. Di sini bisa kita lihat pada kata setelah. Demikian tadi penjelasan tentang teks prosedur. Semoga bisa dipahami oleh semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.